Baik, Prof. Amir. Kemarin kita sudah diskusi tentang konsep penelitian kualitatif, ya, dan salah kaprahnya gitu. Sebenarnya bukan salah kaprah sih kalau saya menerjemahkan, karena kekurang pahaman kita ya untuk prosedur kualitatif, sehingga yang kita lakukan di Indonesia seperti ini ketika dipublish di luar, kita tidak bisa beradaptasi karena dianggap tidak prosedural. Nah, kemarin kita sudah diskusikan itu. Nah, pada sesi ini saya ingin meminta kiranya Prof berkenan memberikan seperti apa sih contoh fokus dan pertanyaan penelitian, sehingga nanti ini bisa benar-benar memberikan panduan kepada anak-anak kita, mahasiswa S1 dan teman-teman yang sedang menyelesaikan studi S2 dan S3. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Penelitian kualitatif ini selalu memberikan warna tersendiri dan juga menantang. Mulai dari permasalahan apa sih yang bisa diteliti melalui pendekatan atau metode kualitatif. Salah satunya adalah permasalahannya bersifat lokal, jadi tidak bisa digeneralisir. Jadi lokal, saya ambil contoh, kita ingin meneliti di pesantren, kita ingin melihat kurikulum, karena ada stereotip bahwa pesantren itu mengajarkan hal-hal yang radikal. Nah, kita lihat bagaimana kurikulumnya, apa yang ada di sana. Jadi itu satu isu, bagaimana kurikulum pendidikan pesantren. Itu sangat umum. Itu pertanyaan umumnya ya, isu yang bisa kita angkat. Sedangkan pertanyaannya, dia lebih pertanyaannya kepada proses, karena yang ingin kita capai adalah makna dari proses tersebut bagi orang pemberi informasi dalam penelitian kualitatif atau sumber data kita. Jadi pertanyaannya selalu menggunakan how dan selalu menggunakan what, karena yang dicari adalah proses, kebagaimanaannya, bagaimana dan apa peristiwa yang terjadi. Jadi misalnya tentang kurikulum, karena ada stereotip atau ada tuduhan bahwa pesantren itu kurikulumnya menciptakan orang-orang yang berpikiran radikal. Padahal setelah saya lakukan penelitian tidak seperti itu. Karena mereka juga kurikulumnya nasional ya, Prof. Nasional. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu bisa kita mentahkan melalui riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari itu salah satu isu. Jadi pertanyaan utama dalam penelitian kualitatif, kita selalu menanyakan apa kurikulum yang ada di pesantren. Terus bagaimana kurikulum tersebut disampaikan atau diimplementasikan atau diberikan atau diprogram atau didesain untuk mendidik anak-anak yang ada di pesantren. Jadi, dan apa makna kurikulum tersebut bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi orang tua kalau mau dijadikan sumber data semua. Jadi itu sebenarnya fokus dari penelitian kualitatif adalah makna dari isu yang kita angkat, sehingga orang-orang yang dari sumber data kita bisa memberikan informasi yang detail, lengkap, apa adanya, natural. Itu alami betul ya, Prof. Jadi dan itu butuh waktu. Tidak bisa hanya diwawancarai, misalnya melalui sekali wawancara, gurunya nanyakan tentang kurikulum tapi juga harus dilihat bagaimana proses belajarnya melalui observasi. Kita lihat lagi dokumennya, prosesnya. Dokumen apa, kita lihat kurikulumnya, materi ajarnya, itu juga harus dianalisis dianalisis. Jadi ketika melakukan penelitian kualitatif tidak harus hanya melakukan wawancara. Kita selalu mencat bahwa penelitian kualitatif harus wawancara. Padahal ada teknik lain untuk pengumpulan data. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan termasuk audiovisual tadi. Betul, audiovisual seperti ini menjadi data kualitatif, dokumen dalam bentuk dokumentasi. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang terlewatkan. Sehingga ketika kita mengirimkan artikel-artikel riset-riset kita ke jurnal-jurnal internasional, yang ditanyakan orang, kita ada dokumen nih. Tapi tidak disebutkan dokumen apa, dari tahun berapa. Padahal kita sudah punya bukti, cuma tidak kita tuliskan gitu ya. Terus kita melakukan wawancara 3 kali. Lakukan wawancara 3 kali. Satu orang berapa kali, berapa jam, berapa menit. Nah, itu yang kadang-kadang terlewatkan, sehingga potensi untuk termasuk jawaban yang diberikan itu harus kita pahami. Itu kita sebut verbatim. Jadi statement-statement dari para partisipan kita atau informan kita harus dinyatakan, harus diberikan. Dan itu yang kadang terlewatkan, sehingga kita kadang-kadang menampilkan data yang tidak berkaitan dengan isu utama yang seharusnya kita butuhkan. Nah, tadi sudah disinggung, Prof, tadi. Kita fokus sudah diberikan contoh. Pertanyaan sudah diberikan, baik pertanyaan sentral maupun pertanyaan turunan gitu ya. Lebih fokus pada pertanyaan kebagaimanaan dan apa gitu ya.
dua pertanyaan itu. Iya. Nah, tadi sudah disinggung tentang teknik ya. Ada wawancara, kemudian ada observasi, ada dokumen, ada audiovisual, ya kan. Nah, kita mungkin bicara yang tadi sudah tersinggung wawancara. Kira-kira ini kan ada paradigma itu, sampai itu yang kemarin kita ulas, misalnya sampai jenuh gitu ya. Apa benar paradigma itu? Kemudian teknik-teknik wawancaranya seperti apa untuk yang sampai kita keterpenuhan? Kalau saya menyebutnya bukan jenuh, tapi sampai butuh sampai data itu benar-benar penuh, artinya tercapai sesuai dengan apa ya yang kita butuhkan gitu, Prof. Baik, terima kasih. Jadi yang menentukan data itu selesai atau tidak adalah peneliti sendiri sebagai artinya, misalnya Pak Dr. Sofyan melakukan mewawancarai 10 orang untuk menjawab tadi isu tentang kurikulum dan radikalisme di pesantren. Mewawancarai pertama harus dijelaskan apakah orang yang kita wawancara itu betul mampu memberikan data. Itu yang pertama. Data yang ingin kita inginkan untuk mengkelirkan atau menjawab isu tentang kurikulum. Apakah dia paham atau tidak? Yang kedua, itu berapa lama diwawancarai setiap orang sehingga dapat data tersebut. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung kesediaan mereka. Tidak bisa kita paksakan, dan juga tidak bisa kita atur-atur jawaban itu. Itu di kualitatif karena alami itu. Tadi ya? Alami. Yang berikutnya, ketika 10 orang sudah diwawancarai, itu yang menentukan data itu sudah cukup atau tidak adalah sang peneliti dengan mengacu kepada dengan mengacu kepada bisa referensi gitu, Pak? Iya, satu mungkin dengan mengacu kepada apakah data yang diberikan oleh 10 informan tersebut mampu membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Jadi itu baru kita stop. Kebutuhannya di situ. Jadi bukan berarti wah sudah jenuh tidak bisa lagi, sudah dijawab oleh berulang-ulang oleh informan 10 informan. Bukan itu maksudnya. Jadi data wawancara tersebut sudah diwawancara lebih dari 10 kali dan peneliti merasa bahwa dari 10 pewawancara ini sudah memberikan informasi yang terhadap pertanyaan penelitian, informasi yang ingin kita gali, sehingga peneliti merasa bahwa sudah cukup, bahwa data ini sudah cukup membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Bukan masalah jenuh atau bukan tidak, jenuh, tapi bagaimana itu cukup atau tidak menjawab pertanyaan penelitian. Oke, itu wawancara, Prof. Ini kan wawancara itu kan ada wawancara terbuka dan tertutup. Bisa dijelaskan sedikit, Prof? Jadi ketika kita wawancara, kita ada namanya semi structure ya, atau terstruktur. Jadi wawancara itu ada pertanyaan yang menggait kita untuk supaya kita tidak lari, tidak kehilangan arah, kehilangan jejak dari isu utama yang kita. Nah, ketika pertanyaan sebenarnya tidak ada istilah bagi saya pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi yang ada itu adalah pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi saya lebih suka menggunakan kata itu, istilahnya terstruktur dan tidak terstruktur. Ada yang semi terstruktur, ada yang full terstruktur. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu semuanya didasarkan pada pertanyaan penelitian, fokus penelitian, dan juga kajian-kajian terdahulu yang kita teliti berkaitan dengan isu yang kita angkat. Misalnya tadi tentang kurikulum dan radikalisme. Relevansinya ya. Relevansinya. Jadi itu adalah daftar pertanyaan, kita sebut dengan interview protokol. Artinya daftar-daftar pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, yang namanya terstruktur, tapi kita tidak bisa mewawancarai seperti wawancara polisi mewawancarai penjahat. Ya bukan seperti itu, tapi kita harus membentuk rileks seperti ini. Suasananya diciptakan. Sehingga apa yang ingin disampaikan itu benar-benar alamiah tadi ya, Bro. Jadi ketika berbicara tentang terstruktur dan tidak terstruktur adalah daftar pertanyaan atau list pertanyaan yang sudah kita susun berdasarkan apa yang sudah kita gali sebelumnya berkaitan dengan isu yang kita teliti. Sedangkan yang tidak terstruktur artinya kita datang ke sana tapi di kepala kita ada satu pertanyaan besar. Nanti tergantung dari situasi dan itu kita sebut dengan proverb atau following up question. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu didasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan tapi tidak keluar dari isu utama yang akan kita teliti. Ini benar-benar menuntut wawasan peneliti untuk banyak membaca, referensi, kemudian penelitian terdahulu. Jika tidak dia akan deadlock ya.